Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Pangestu dengan NRP 21202204. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perancangan untuk mata kuliah struktur konstruksi 3. Yang pertama itu ada persiapan seperti persiapan dokumen, tender. Isinya itu proses lelang, proyek konstruksi. Yang kedua tuh proses pengumuman lelang. Yang ketiga ada dokumen tender seperti gambar kerja, BOQ, dan seterusnya. Terus yang kedua tuh ada persiapan pengerjaan. Persiapan pengerjaan ini yang berisi itu mengurus izin, pengukuran ulang tanah, dan seterusnya. Yang kedua itu ada pekerjaan substruktur. Pekerjaan substruktur itu ada 9 macam. Yang pertama itu ada metode kerja seperti perumusan metode pelaksanaan pekerjaan, tahapan urutan pengerjaan, alat berat yang digunakan, kebutuhan sumber daya, jadwal kurva. Yang kedua itu ada kelengkapan K3. Yang ketiga, project quality seperti quality planning, quality asuransi, quality control. Yang keempat ada berita acara, memberi informasi serah terima pekerjaan proyek. Yang kelima, pengukuran ulang bow plank untuk menentukan galian DPT dan pondasi alat itu yang digunakan theodolit. Yang keenam ada penggalian tanah dengan alat berat. Masih dalam pekerjaan substruktur, yang ketujuh ada memasang retaining wall atau dinding penahan tanah untuk kita membuat basement. Terus yang ke-8 ada pemasangan pondasi velvetnya yang berada di bawah setelah kita menggali galian untuk basement itu. Terus ke-9 itu ada kita merakit atau memasang rangka kolom dan balok beton untuk rangka basementnya. Yang ketiga ada pengerjaan upper struktur. Upper struktur itu sendiri terdiri dari metode kerja seperti tahapan, alat berat yang digunakan, kebutuhan sumber daya, jadwal kurva, dan gambar kerja. Yang kedua sama sih kayak yang tadi, kelengkapan K3. Terus ada quality juga. Yang keempat aja ada berita acara. Terus kelima pengerjaan dinding core. Nah di upper struktur ini yang pertama itu ada pengerjaan dinding core. Terus keenam ada pengerjaan kolom pedestal, yaitu sambungan antara kolom beton dengan kolom baja untuk bagian bangunan bagian atas setelah basement. Terus ada 7 itu erection baja, kolom, dan balok. Erection itu seperti sambungan antara balok dan kolom baja agar bisa tersambung gitu menggunakan sambungan plat. Pengerjaan upper struktur yang terakhir itu pekerjaan atap. Ini dilakukan di atas balok dan kolom beton yang paling bagian atas menggunakan beton bertulang, dan berkisting yang di bawahnya itu menggunakan spandek untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pada atap beton itu sendiri. Yang keempat itu ada pekerjaan arsitektur, pekerjaan curtain wall. Langkah-langkahnya itu yang pertama membuat marking, kedua memasang bracket, yang ketiga memasang rangka mullion, yang kelima memasang rangka tresnom, yang keenam memasang kaca, 7 memasang lem kaca. Yang terakhir itu pekerjaan utilitas. Pekerjaan utilitas itu sendiri ada 6, yaitu instalasi mekanikal jaringan air meliputi reservoir atas, reservoir bawah, dan seterusnya. Terus yang kedua instalasi elektrikal jaringan listrik meliputi genset, hengki, bahan bakar, panel, dan seterusnya. Yang ketiga instalasi jaringan kebakaran meliputi hidran halaman, hidran gedung, atap,
Dan yang keempat itu instalasi pengondisian udara atau AC. Yang kelima, instalasi penangkal petir yang berada di bagian atas bangunan. Yang keenam dan terakhir itu instalasi transportasi tangga dan lift. Tangga sendiri itu ada tangga darurat misalnya.